sahbihi zawil Quran. Iya. Selamat datang anak-anakku semua yang soli dan solihah. Duduk sayang, duduk. Ya, duduk. Alhamdulillah di akhir bulan Rajab ya ini. Kita hari ini bertepatan dengan tanggal 30 Rajab. Jadi pas libur kita kemarin long weekend ya. Nah, baru masuk kembali hari ini. Kebetulan bertepatan dengan akhir Kamis terakhir di bulan Rajab dan di bulan Januari kita kelas gabungan. Yuk, sebelumnya Bu Tari ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawabnya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kaifahal? Aduh. Siapa Pak Bismillah ini? Anak di khair. Iya, alhamdulillah. Walaupun ini musim hujan, kita jaga kesehatan semua ya nak ya. Makan sayur dan buah jangan lupa. Baik. Ini udah semua ya kelas apa ini kelas Mekah? Safa. Ini anak perempuan, anak lakinya emang cuma segini ya? Oh iya. Jenara mana Jenara? Sabina mana? Namanya Sabina. Bener, belum datang. Kayaknya tadi lihat Jenara ya nak? Tadi Jenara masih Oh masih baca Jenara. Oke. Dan Yuk scroll ya. sama-sama kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta maaf sampai mati. Illallah Muhammad Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Pinter. Maaf ya. Saking semangatnya nggak sakit kan kena giginya? Nggak pinter. Ya nak. Udah taruh aja di situ. Ya, baiklah. Hari ini kita mau klasikal bareng-bareng. Dalam rangka apa? Kita kemarin ada tanggal merah long weekend. Ada tanggal merah 27 Rajab. Siapa yang tahu? Dalam kalender Islam 27 Rajab itu memperingati hari apa ya? Iya, apa? Siapa ini namanya? Rizky. Hari ya, Isra Mi'raj. Coba ke depan sini nak. Ke depan sini nak, sayang. Rizky ke depan. Rizky. Sini. Ya karena kakak Rizky sudah kelas 5 ya? Kelas 5 apa kelas 4? 4. Kelas 4. Sedikit banyak pasti sudah tahu tentang Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Apakah Isra Mi'raj itu menurut pendapat kamu? Isra Mi'raj kurang tahu. Artinya ya. Tahu Isra Mi'raj tapi perayaan Isra Mi'raj tahu. Tentang apa kisah Nabi Muhammad ngapain? Pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lanjut naik ke langit 7. Ya, oke, terima kasih. Nah, Rasyad, tahu apa arti Isra dan Mi'raj? Isra Mi'raj kayak marawis. Oh, mungkin di dalam perayaannya iya ada yang pakai marawis. Arti Isra dan Mi'raj itu sendiri adalah
perjalanan malam Kenapa? yang diperuntukkan hanya Nah, sini, untuk gini aja ya. baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Siapa yang tahu? Ini yang kelas 5, kelas 6 pasti tahu. Rasyad, dalam rangka apa? Isra dan Mi'raj. Ya, maksudnya kenapa beliau kenapa? Menurunkan perintah sholat kepada Nabi Muhammad, betul. Tapi maksudnya dalam rangka apa Nabi Muhammad diperjalankan atau diajak jalan-jalan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, lalu diajak naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Karena ada peristiwa apa di balik itu? Pinter. Sebentar. Itunya cuma satu apa, Bu? Kasih monggo, Bu. Tolong, Bu, bantu, Bu. Niki yang bisa di jalan. Udah nyala. Udah. Sebentar. Siapa deh itu namanya? Siapa? Itu siapa namanya? Afif ya? Afif. Ya, ayo Ananda Afif. Ya. Karena beliau sedih karena Khadijah dan pamannya meninggal. Iya. Jadi ada peristiwa di baliknya atau di belakangnya, yaitu tahun kesedihan. Kenapa? Karena istri Nabi Muhammad yang sangat disayangi dan yang sangat mendukung dakwah beliau meninggal dunia, yaitu Ibunda Siti Khadijah, dan pamannya yang selalu mendukung dia juga meninggal dunia, yaitu Abu Thalib. Makanya di tahun kesedihan itu Allah memberi penghiburan atau hiburan ya, gini, jangan sedih, kamu jangan tergantung kepada hanya manusia, bahwa terima kasih bahwa dengan meninggalnya Ibunda Khadijah dan pamanmu Abu Thalib, kamu akan merasa sendiri. Tidak, ada aku, kata Allah ya. Ada aku yang akan selalu mendukungmu dan akan selalu memberikan bantuan kepadamu. Ya, itu dia kenapa akhirnya ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya itu waktu enggak boleh apa? Kenapa coba? Nah, ya. Isra dan Mi'rajnya waktu itu Nabi Muhammad karena saking sedihnya berlarut-larut dan merasa sedikit, beliau tidak putus asa ya, cuma karena saking sedihnya orang-orang yang selalu mendukungnya tidak ada atau wafat, jadi dia bingung, aduh siapa lagi yang akan mendukungku, katanya. Ternyata Allah memberi peristiwa yang sangat istimewa dan luar biasa. Jika dipikir dengan nalar, apakah mungkin? Tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua hanya tinggal berkata kun fayakun, maka jadilah, dan maka terjadilah kisah Isra dan Mi'raj. Nah, siapa yang tahu arti tahun kesedihan dalam bahasa Arabnya apa ya namanya ya? Gufronaka. Nah, ayo siapa yang ngerti? Yang pernah baca? Ada husni-husninya ya? Kalau nggak salah ada husni-husninya. Ayo siapa yang tahu? Tahun kesedihan Nabi Muhammad disebut Amul Huzni, ya, Amul Huzni, karena istri dan pamannya wafat di bulan Ramadan tahun sebelumnya. Nah, jadi dihiburlah Nabi Muhammad dengan diajak
sampai ke langit 7. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di mana, Nak? Di Palestina. Kalau kita sekarang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jam? Woi. Hampir lebih kurang 6 sampai 8 jam ya. Nah, ini Allah mengajak Nabi Muhammad pergi ke Palestina hanya dalam waktu semalam. Semalam itu sudah ke Palestina dan lanjut naik ke langit ke-7 dan kembali lagi sebelum subuh. Beliau perginya begitu. Jadi hanya dalam waktu beberapa jam sudah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut ke Sidratul Muntaha. Naik apa ya? Siapa yang tahu? Naik pintar, buruk. Buruk, apakah buruk itu? Buruk itu Caca, Ica, apa itu? tahu buruk itu jenis apa? Pesawat terbang atau apa? Kuda besi, kuda putih yang bersayap ya. Berarti, nah, jadi kuda ini apakah sekarang ada? Tidak ada di bumi, tapi dari sana manusia yang berpikir dapat menciptakan pesawat terbang. Iya, dengan adanya kisah Isra Mi'raj ini dapat diambil pelajaran, yaitu orang-orang yang berpikir menciptakan pesawat terbang. Jadi kita pergi ke Mekah, ya biarin aja. Nggak boleh ya? Pergi ke Mekah bisa dengan pesawat tidak terlalu lama. Kalau zamannya puyut-puyutnya Bu Guru, kalau mau pergi haji bisa perginya 3 bulan, selama 3 bulan, karena 40 sebulan sebelumnya berangkat naik kapal laut, sebulan kemudian beribadah, sebulan kemudian baru pulang ke sini. Makanya banyak yang kalau lautnya tidak bersahabat, banyak yang haram kapal lautnya, akhirnya pulang hanya tinggal nama ya. Baik, lanjut dengan kisah Isra Mi'raj ini. Kapan terjadinya? Yaitu di tahun ke-10 kenabian dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberikan keistimewaan atau mukjizat yang luar biasa, yaitu dibawa ke langit ke-7. Nah, di tahun Masehi, waktu itu tahun Masehinya 619 Masehi. Tahun berapa, Zaki? Apa, Bu? Orang banyak kan cip-cipnya. Yuk sini kamu yang bercerita tentang Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj, ayo sini. Maju deh. Daripada cerita sendiri, Siapa kamu? nah, peristiwa yang terjadi di tahun kesedihan Nabi Muhammad ini yaitu dengan wafatnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya Abu Thalib yaitu paman Nabi, terus cobaan bagi kaum muslimin dan muslimat ya atas dakwah Nabi Muhammad dengan diboikotnya orang-orang muslim oleh bangsa kafir Quraisy. Ya, lanjut. Dengarkan dulu sayang, dengarkan dulu nak. Yuk, lanjut. Perjalanan spiritual Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari langit pertama hingga ke langit ke-7. Siapa yang tahu ketemu Nabi siapa aja? Ah, ini kalau yang bisa jawab nanti dapat kue dari Bu Rani. Yuk, di langit pertama ketemu Nabi siapa? Zaki. Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah, Nabi alaihi salam, pinter. Di langit kedua ketemu dengan Nabi siapa? Isa. Iya, Isa dan Yahya, bukan Idris. Idris kalau nggak salah yang keempat. Nabi Isa, pinter. Ya kan? Di langit ketiga Nabi Bukan bukan Nabi Musa.
Yang ada 25 nabi. Nabi Sulaiman kah? Sulaiman. Apa enggak? Kok nggak ada ya? Wah. Hafalin 25 nabi. Yang ketiga. Nabi. Ya, sudah. Baik, ini kemarin Bu Tari udah download, kenapa nggak ada ya? Sudah di copy. Baik. Nah, kisah tentang Isra dan Mi'raj ada di dalam Al-Quran surat apa? Siapa ini namanya ya? Dirga. Isra. Dirga. Dirga itu Mana? Dirga yang kecil ya? Kamu siapa? Dinar. Surat apa sayang? Gimana sih? Dinar. Enggak. Iya Dinar. Dalam surat apa Dinar? Isra. Surat Isra. Hey. Al-Isra ayat Berapa? ayat pertama. Di sana dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diajak berjalan bepergian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebentar. Ini ya. Nabi Muhammad itu nabi. Iya, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi penutup dari para nabi. Ya, kita sama-sama baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagaimana tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu ada jelas. Apakah itu sebuah cerita dongeng? Bukan. Kisah Isra dan Mi'raj adalah cerita atau dongeng? Tidak ya, itu kisah nyata diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Jadi jangan main-main. Kalau orang di luar muslim mungkin tidak percaya, mana mungkin pergi ke sana cuma semalam. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yuk. Nah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu diperintahkan apa? Allah memerintahkan apa kepada Nabi Muhammad? Suruh sholat, pinter. Berapa rakaat? Dari 50 turun menjadi 45 karena bolak-balik Nabi Muhammad ya. Oleh Nabi Musa dibilangin, wahai Muhammad, umatmu gak akan sanggup sholat sebanyak itu. Naik, minta keringan lagi, naik lagi, turun, ditanya lagi sudah berapa rakaat? 40, masih kebanyakan, naik lagi sampai berulang kali akhirnya mendapat kewajiban yaitu sebanyak 5 waktu sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang semuanya hanya 17 rakaat ya. Coba kalau sekarang Allah benar kasih 50 waktu, apakah kalian bisa sekolah ya?
Iya, karena dari subuh, dari bangun tidur sampai ntar mau tidur lagi, kayaknya sepertinya kalian kerjaannya sholat aja. Terus apakah akan dikerjakan? Enggak, orang 17 rakaat aja kadang ada yang nyolong-nyolong. Anak laki apalagi ya? Rasyad, 5 waktu itu banyak yang ditinggalkan tidak? Tidak boleh ya, karena berdosa. Udah dikasih keringanan, udah bisa sekolah, bisa jalan-jalan, bisa main, bisa belajar, bisa les. Siapa ya ini ya namanya ya? Al Hawarizi ya, Hawarizi ya kamu ya? Hawariz ini. Coba, Ini Bu. ya, suruh kata Mabel. suruh bacain ya. Niat sholatnya, niat sholat subuh, coba. Gampang. Gampang, subuh yang 2 rakaat. Iya, ini yang kuisnya. Kalau yang rajin sholat pasti tahu bacaan niat setiap waktu sholat. Ayo, Rasyad, subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Pinter, kasih Rizky. Niat sholat, bukan silang, nggak ada silang. Orang disuruh jawab Rizky ini nak, tuh Rifki. Niat sholat zuhur, Gampang. nggak ada yang susah. Asal mau belajar, usolli. Usolli Usolli Fardhu. usolli fardhu. Ya udah dibaca, makanya Dibaca, supaya sayang. tahu jadinya dibaca. Dituntun. Supaya tahu makanya kamu baca. Kalau disuruh selalu silang nggak mau, kapan bisanya? Ayo baca. Usolli, Usolli fardhu duhri. usolli, fardhu zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Belakangnya niat sholat. Enggak ada enggak. Nanti Ayo, dikasih sholat asar. Asar. Usolli Usolli asri ada alillahi ta'ala. Bener, kasih itu siapa Malik? Sholat maghrib. Usolli Maghrib yang 3 rakaat. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatain lillahi bagus, kasih depannya Daniel. Niat sholat isya. Iya, Bu Tari mau tahu. Ini jangan-jangan Abil nggak bisa juga nih niat. Usolli Fardhu isya'i arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Iya, kalau sudah 7 tahun ke atas harus sudah sering sholat, walaupun kalian belum dihisab ya, latihannya harus wajib. Apalagi yang sudah akhir balik ya, kamu apalagi udah 8 tahun udah sunat pula ya, udah sunat ya ini ya. Kalau udah sunat pahalanya itu berlimpah. Nah, bukan untuk kamu. Nah, Abil katanya juga kalau habis sunat. Kalau untuk anak laki-laki, kalau sudah sunat, sholatnya diberi pahala sempurna ya. Karena apa? Sudah bersih. Tinggal usianya saja. Kalau belum balik memang belum masuk kewajiban. Tapi latihannya sudah harus bagus. Niat sholat masih belum hafal mah kelewatan deh. Coba sekarang anak perempuan. Anak perempuan. Siapa ini ya yang kelompoknya? Nah, Bu. Siapa? Atifah. Sholat isya berapa rakaat Atifah? 4.
Berapa? 4. Alhamdulillah, berarti benar. Iya, kalau anak perempuan masih perhatiin anak laki-laki, Masya Allah. Ya, lanjut ya. Nah, dengan diturunkannya perintah sholat tersebut kepada kita semua sebagai umat Islam atau orang-orang yang bertakwa pasti akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena ibadah sholat akan dihisab paling pertama ketika kiamat nanti, ya. Kenapa Ataya? Ya udah, boleh. Yuk sekarang ke depan berdua. Bagus ya. Bu gurunya mau lihat kalau berantem seperti apa. Emang dua-duanya sama. Dua-duanya sama, Abil dan Yang bagus Ataya. nggak boleh berantem. Sudah? Ya. Nanti Sudah, nggak yang dibagi bagus. kue sama Bu Rahmi yang tidak bisa menjawab. Baik, itu ya. Lalu perintah sholat ya. Selain perintah sholat, nah lanjut lagi. Ini udah saya fotokopi. Kok hilang nggak ada ya nabi-nabinya itu kemana Bu? Oh. Ini saya nggak ada mana. Pernah ada di mana? Bukan. Yang di langit pertama nabi siapa gitu ada. Oh, Sidratul Muntaha itu ya. Makanya padahal kemarin kayaknya udah diituin deh Isra dan Mi'raj. Baik, sudah anak soleh ya. Jadi inti dari kisah Isra dan Mi'raj itu supaya kita sudah Atayanya ngalah. Ataya anak hebat, Atayanya ngalah. Nggak usah diperhatiin, dia belum, soalnya dia anak TK belum ngerti. Dah, karena Ataya udah kelas 2 kan? Kelas 1. Oh ya, makanya udah kelas 1 lebih hebat dari anak TK. Oke. Kelas 1B ya. Dah, yuk lanjut. Jadi dari kisah Isra Mi'raj ini kita ambil hikmahnya apa? Yaitu 1, kita hanya boleh bersandar atau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mengharapkan atau bersandar atau memohon pertolongan hanya kepada makhluknya. Misalnya gini, ya Allah nggak ada ibu, nanti aku gimana ya, nyasar nggak ya? Tidak. Selama ada Allah pasti akan dibimbing. Makanya harus rajin sholat. Karena di dalam sholat banyak apa? Doa. Banyak doa. Jadi dalam sholat itu isinya hanya doa. Jadi kalian mau, kalau dalam kesulitan kita mohon, ya Allah berikan jalan keluarnya. Ya Allah mudahkanlah rizkiku. Ya Allah mudahkanlah ujianku. Kalian yang anak-anak sekolah ya, gitu. Ya Allah aku mau ujian, mudahkanlah ujianku besok. Dapatkanlah aku menjawabnya dengan baik dan benar. Kenapa nak? Oh besok ujian. Iya, makanya banyak berdoa dan sholatnya yang rajin. Itu ya pertama. Jadi kita hanya berharap hanya kepada Allah. Nanti ya. Nanti. Yang paling utama adalah Allah, tidak boleh menyekutukannya. Terus kedua, yaitu menjalankan perintah Allah. Apa? Salah satunya yaitu sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Terus ketiga, dari kita bertakwa kepada Allah, menjalankan ibadahnya, kita akan menjadi orang yang apa? Bertakwa. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang masuk surga? Jadi kalau masuk surga ngapain ya?
harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya apa coba tadi? Mengerjakan sholat yang sudah diperintahkan dalam Isra dan Mi'raj. Terus ibadah apa lagi? Selain sholat, banyak ibadah. Ya iya semuanya. Berpuasa. Sebentar lagi kita mau masuk habis bulan Rajab, Sya'ban, lanjut ke bulan Ramadan, mengerjakan puasa. Puasa juga diperintahkan oleh Allah walaupun bukan dalam Isra dan Mi'raj. Terus ibadah apa lagi? Membaca Al-Quran, pinter. Iya, membaca Al-Quran dan mengkajinya, lalu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Sudah anak soleh? Iya. Kita lanjut mau membaca doa Nagam dulu ya Bu. Iya, membaca doa akhir pertemuan dengan diawali nazom terlebih dahulu. Kepada Ibu Nda Dewi dipersilakan. Yuk, ya bareng-bareng. Ayo anak-anak, mari kita bareng-bareng membaca nagam ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihana wa qara'na Rabbana dua kali Rabbana bima 'allamtana rabbi alimna ladzi yanfa'una rabbi fa'limna wa faqihana wa qarabati lana fidinina ya Allah manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam pegangan semua. Iya, lanjut dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa keluar masjid. Allahumma
sahi Fiddin Allahumma wa barik. alimna Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon keutamaanmu. Amin. Yuk, say salam. Assalamualaikum. Salamnya bagaimana? Salamnya yang baik seperti yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi patung yang bisa jawab baru akan dikasih kuehnya. Kalau yang tidak bisa jawab, tidak. Bisa jawab, nanti dapat hadiah dari Mbak. Iya. Coba tadi di dalam Isra Mi'raj itu ada 4 bulan haram. Dalam bulan Hijriah tahun. 12 bulan. Assalamualaikum. Sehat Bun. Bulan haram. Apa aja 4 bulan haram? 4 bulan haram. Tiga berurutan, satu terpisah. Sebut nanti. Nah, yang besar tuh. Ada 4 bulan haram. Apa aja? Siapa yang tahu boleh tunjuk tangan. Ataya, anak soleh, dengarkan. Siapa itu namanya? Digdo, Arsa. Siapa ini? Oh, Arsa siapa itu ya namanya? Nih, saya kasih clue-nya ya. 1. Zulhijjah. apa? Ya betul. Satunya lagi Zul juga. Zul apa? Zulqa'dah, ya. Zulqa'dah. Kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Sekarang Rajab. Nah, ini ada 4 bulan ini di dalam kalender Islam. Coba kita tepuk nama-nama bulan dulu. Tepuk nama Oh iya. bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Iya. Nah, kita ini masuk di bulan apa? Ini terakhir. Berarti nanti malam itu sudah ganti bulan. Ya, Bulan habis Islamnya maghrib. bulan apa? Siapa yang tahu? Sya'ban. Masya Allah ya. Habis Rajab udah selesai nih. Malam hari ini udah selesai. Nanti malam kita sudah ganti bulan. Namanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab itu kita bulan apa? Bulan menanam. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan Menyiram, memupuk ya nah, menyiram. yang Ramadan bulan apa? Ramadan bulan memanen. Memanen apa? Memanen semua pahala. Pahala sholat dilipat gandakan, pahala zakat dilipat gandakan, pahala puasa dilipat gandakan. Tuh. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan Memanen. memanen apa? Memanen Pahala. Masya Allah. Sekarang bertanya, tadi 4 bulan haram apa aja?
Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Takbir. Allahu Akbar. Baik, tadi sudah ditutup ya. Sekarang silakan tutup. Iya. Ya, dari sini ya. Siapa ini? Namanya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Permennya jatuh nggak? Ada. Rajas rajiha. Jatuh lah. Alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina. Ayo berdiri sayang, Tina. Muhammadin. Satu. Alat adaleta siap-siap Kak. Anak laki bukan anak laki, anak perempuan dulu nak. Alhamdulillah sehat-sehat ya nak ya. Tadi siapa itu? Asro, itu yang perempuan tuh diajak sini. Meira sebelah sana sayang. Meira sebelah situ nak. Belum masuk barisan. Sini sayang, sini. Situ dekat kakak itu. Dekat kakak. Pegang ada permennya ya. Salim sayang. Alhamdulillahi wassalam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man mungil. Salim dulu Jenara. Ini cantiknya. Sangat manis Leta. Wasalli Bihadayil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi bidawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uliyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi bidawil Qur'an. Aduh. Udah. Salim, saya pikir ini udah kelas 5 apa kelas 6. Udah. Hafiz Salim, Hafiz lupa.
Ini Hafiz kelas berapa? Belum dibuka ya, Bu? Hafiz. Masih tuh. Iya. Sudah, Kan enggak. yang kemarin jatuh itu. Ambil sayang, ambil nak, kalau jatuh diambil, jangan diinjak. Enggak apa-apa, diambil aja. Itu makanan soalnya. Udah. Ini mana? Ini kan adik kakak ya? Oh, nggak masuk. Salam aman. Suruh sungkem. Iya, Oh, kebanyakannya leleknya ini. ada ini ada permennya jatuh. Ini udah. Anget dia emang. Salim. Ini anak soleh, pinter banget nih. Baitihil kiram. Harus minum air putih yang banyak, Mas. Iya. Ya. Dia itu emang punya asma berat dia. Capek dikit anak nggak bisa diem. Udah. Udah ya. Sudah ya. Satu-satu sini. Ada titipan lagi. kecil aja, Bu. Gedean kali itu. Itu apa Al-Hawariz ya? Al-Hawariz apa? Iya, namanya dia tuh nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini. Kamu sudah?